Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa hal yang berhubungan dengan muamalah dengan pekerjaan, perbuatan atau amal yang haram. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita akan membahas mengenai setelah membahas mengenai masalah riswah atau suap menyuap, yang dimana itu diharamkan dan juga batil uangnya, artinya hukum wadi'nya batil dan tidak boleh digunakan dalam masalah riswah, baik itu riswah atau suap menyuap dalam masalah kehakiman peradilan ataupun selain daripadanya. Dan insya Allah setelah itu kita akan membahas beberapa hal masih dalam pembahasan muamalah yang dengan amal yang muharam atau amal yang haram, yaitu dengan pembahasan mengenai masalah terusan dari pembahasan masalah suap menyuap, dan juga pembahasan mengenai masalah sabul mukmin, dan juga pembahasan mengenai masalah ghibah. Jadi kadang perbuatan-perbuatan ini bisa dijadikan sebagai muamalah ya. Jadi ya bukan hanya sifat buruk dalam masalah ini, tapi bisa dijadikan sebagai muamalah dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dalam masalah riswah jelas itu bisa dijadikan muamalah, menghina orang lain pun bisa dijadikan muamalah. Misalnya menghina orang lain dalam dicetak di dalam koran ya untuk menjatuhkan orang lain ataupun menggibah, disebarkan untuk menjatuhkan orang lain, misalnya lawan politik ataupun untuk menjatuhkan pihak-pihak saingannya, segala macam seperti itu bisa dijadikan muamalah dan itu jadi haram dan batil hukumnya. Nah, untuk sebagai sebuah kelanjutan, artinya untuk melengkapi pembahasan masalah riswah di sini, kita akan bahas mengenai masalah perbedaan-perbedaan antara riswah atau suap dengan hadiah dan juga suap dengan upah. Perbedaannya kalau misalnya suap dengan hadiah itu jelas bahwa kalau suap itu adanya iwad ya, artinya ada hal yang sekiranya dibalas dengan sejumlah uang tersebut atau sejumlah barang tersebut kepada pihak yang menerima suap tersebut. Jadi ada balasannya baik berupa ketentuan hukum dalam peradilan ataupun dalam masalah hal-hal yang lainnya selain daripada peradilan. Itu harus adanya timbal balik lah dalam masalah ini, dan ini yang dimaksud dalam riswah atau suap menyuap. Adapun masalah hadiah itu sifatnya secara majani atau secara gratis diserahkan kepada pihak yang lain tanpa adanya iwad dalam masalah ini, artinya tanpa adanya timbal balik dalam memberikan hadiah tersebut. Bisa didasari dengan mahabbat atau kecintaan kepada pihak yang lain atau penghormatan kepada pihak lain atau istilahnya untuk menggembirakan pihak orang lain, atau misalnya hal-hal yang sekiranya bisa dikatakan dalam unwan ataupun jenis daripada hadiah tersebut. Jadi dua-duanya beda antara hadiah dengan suap di sini. Tapi kadang kita melihat ya, ada hadiah yang sifatnya suri atau hadiah yang secara zohirnya seperti hadiah tapi sebenarnya batinnya itu adalah suap menyuap, dan ini juga haram hukumnya. Jadi ketika misalnya biasanya ini dalam peradilan ataupun bahkan dalam selain peradilan pun bisa, misalnya memberikan hadiah walaupun zohirnya atau secara lahirnya itu adalah memberikan hadiah, tapi maksudnya adalah suap supaya dia memberikan keputusan yang sesuai yang kembali kepada manfaatnya kepada orang yang menyuap, seperti itu. Itu walaupun tidak ada istilahnya zohirnya itu seperti hadiah, tapi kenyataannya adalah itu suap dan itu juga haram hukumnya. Misalnya dalam masalah ini kadang sering kita melihat ya, problem masalah ini di antara kalangan para pejabat, seperti itu pun bisa kita lihat demikian. Oleh sebab itu kalau misalnya hadiahnya itu suri, maka itu tetap haram hukumnya. Nah, dalam masalah ini bahwa hukum atau hadiah baik itu misalnya halal atau haram ya,
hukum hadiah dalam masalah ini itu bisa kita lihat tergantung kepada niat daripada al-muhdi atau orang yang memberikan hadiah dalam masalah ini. Apakah ini niatnya adalah suap atau bukan? Kita lihat kepada yang berniat di dalam masalah ini. Misalnya yang pertama ini si muhdi atau orang yang memberikan hadiah itu kepada hakim itu tidak ada niat sama sekali untuk memberikan, untuk supaya keputusannya kembali kepada dirinya, maka itu tidak dikatakan haram di dalam masalah ini. Tetapi kalau misalnya sang pemberi hadiah dalam masalah ini memiliki keinginan atau tujuan yang merusak dalam masalah ini, ya tujuannya untuk menarik kecenderungan daripada hakim untuk kepada keputusan kepada dirinya, walaupun unwannya adalah hadiah tapi tujuannya untuk ke sana, ini masuk ke dalam wilayah suap. Artinya hadiah yang secara lahirnya saja hadiah tetapi batinnya itu adalah suap menyuap. Jadi untuk menarik mahabbatnya atau kecenderungan sang hakim kepada keputusan, maka itu tetap haram hukumnya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau kita kembali kepada al-muhdi atau orang yang memberikan hadiah. Nah, kalau misalnya yang dihubungkan dengan hadiah yang kembali kepada orang yang mendapatkan atau yang menerima hadiah tersebut atau al-muhda ilaih mengetahui, kalau misalnya al-muhda ilaih itu mengetahui maksud daripada sang pemberi hadiah ada dalam masalah ini, maka itu bisa kita dalam dua kondisi. Kalau misalnya sang qadhi atau orang hakim tersebut menerima hadiah, ya kan, dari mana dia mengetahui maksud daripada orang yang memberikan hadiah itu supaya mendapatkan atau memutuskan keputusannya sesuai dengan pada kehendaknya atau cenderung kepada pihaknya, maka itu sang qadhi ketika mengetahui hal itu haram hukumnya. Tapi kalau misal dia yakin dan tahu bahwa niat yang memberikannya itu bukan untuk tujuan-tujuan keputusan hukum, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai masalah hal-hal yang lain ya, mengenai sabul mukmin ataupun ghibah di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.